Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Tingkat 1 Politeknik Pengayoman Indonesia, jurusan Ilmu Pemasyarakatan, nama Muhammad Fahrizal Siregar S. TB 5608 Prodi, Teknik Pemasyarakatan A asal Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Pada kali ini, saya akan mengulas fenomena tantangan warga binaan usai kembali ke tengah masyarakat. Fenomena tantangan reintegrasi warga binaan. Fenomena kembalinya warga binaan pemasyarakatan, WBP, atau mantan narapidana ke tengah masyarakat, bukan sekadar perpindahan fisik, melainkan sebuah benturan sosial dan psikologis yang kompleks. Meskipun masa pidana telah usai secara hukum, hukuman kedua seringkali baru dimulai saat mereka melangkah keluar gerbang lembaga pemasyarakatan. Fenomena paling dominan yang dihadapi adalah stigma abadi. Masyarakat Indonesia cenderung masih memegang konstruksi sosial bahwa sekali penjahat, tetap penjahat. Fenomena tantangan warga binaan ini menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan tidak bisa bekerja sendirian. Keberhasilan seorang mantan narapidana untuk bertobat tidak hanya bergantung pada niat individunya, melainkan sangat bergantung pada penerimaan masyarakat dan dukungan sistemik yang memberi kesempatan kedua. Tanpa itu, pintu gerbang kebebasan hanyalah pintu putar yang akan membawa mereka kembali ke dalam penjara. Usulan kebijakan baru. Usulan kebijakan harus bertujuan untuk mengatasi kelemahan struktural dan budaya. 1. Kebijakan pra-reintegrasi terpadu. Usulan di mana narapidana yang memenuhi syarat dipindahkan ke fasilitas minim keamanan. Mekanisme, di fasilitas ini, mereka diizinkan bekerja di luar lapas pada siang hari dan kembali di malam hari. Program ini memaksa mereka untuk berinteraksi kembali dengan masyarakat, mengelola uang, dan membangun kembali etos kerja secara bertahap sebelum benar-benar bebas. 2. Kebijakan insentif pajak dan fair chance hiring. Usulan, memberikan insentif pajak yang signifikan kepada perusahaan yang mempekerjakan mantan warga binaan, minimal selama 1 tahun. Mekanisme, perusahaan yang mempekerjakan mantan narapidana dapat mengurangi sejumlah tertentu dari total PPh badan mereka. Ini mendorong perusahaan untuk mengadopsi kebijakan fair chance hiring. 3. Kebijakan sistem sertifikasi kompetensi lintas sektor. Usulan, mengganti ijazah sertifikat lapas dengan sertifikat kompetensi nasional yang dikeluarkan oleh BNSP yang terakreditasi, bekerja sama dengan Kemenaker. Mekanisme, pelatihan vokasi di lapas harus disupervisi oleh lembaga profesional dan diakhiri dengan uji kompetensi resmi. Sertifikat yang didapat harus memiliki nilai tawar yang sama dengan sertifikat pekerja umum, sehingga status mantan narapidana tidak menjadi penghalang utama saat melamar kerja. 4. Kebijakan mentorship komunitas wajib. Usulan, mengadopsi model di mana setiap klien Bapas yang baru bebas wajib dipasangkan dengan seorang mentor komunitas sukarelawan. Isu dari balik tembok lapas ke dinding sosial menyingkap sebuah ironi besar dalam sistem hukum kita. Lapas yang seharusnya menjadi institusi pemasyarakatan berhasil memenjarakan fisik, namun seringkali gagal menyiapkan mental dan sosial warganya untuk kebebasan sejati. Refleksi mendalam menyoroti 2 poin krusial. Kegagalan sistem pembinaan yang terisolasi. Pembinaan yang efektif tidak berhenti di balik jeruji besi. Jika program keterampilan yang diajarkan tidak relevan dengan dunia kerja, dan jika bimbingan psikososial tidak menyentuh akar trauma, maka lapas hanya berfungsi sebagai sekolah residivisme informal. Kebijakan harus bergeser dari sekadar mengisolasi dan menghukum retributif, menjadi mempersiapkan dan memberdayakan. Masyarakat sebagai dinding terbesar. Stigma dan diskriminasi di masyarakat adalah dinding sosial yang jauh lebih tinggi dan sulit diruntuhkan daripada tembok lapas itu sendiri. Selama masyarakat masih memandang mantan narapidana sebagai label permanen daripada individu yang berusaha berubah, setiap kebijakan reintegrasi formal akan sia-sia.
Masyarakat harus menyadari bahwa menerima dan memberi kesempatan adalah investasi sosial yang secara langsung mengurangi angka residivisme dan meningkatkan keamanan kolektif. Sebagai penutup, tantangan yang dihadapi mantan narapidana, mulai dari stigma sosial hingga kesulitan ekonomi, adalah ujian nyata bagi kemanusiaan kita. Kegagalan mereka untuk beradaptasi kembali seringkali bukan karena mereka tidak ingin berubah, tetapi karena sempitnya ruang penerimaan yang kita berikan. Mari kita ubah stigma menjadi dukungan. Karena pada akhirnya, mantan narapidana yang berhasil kembali berdaya di masyarakat adalah kemenangan bagi kita semua dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif.